Film ini berlatar belakang di kota Madrid, negara Spanyol, menceritakan kisah seorang pria tua bernama Santiago yang sehari-harinya bekerja sebagai supir taksi. Setiap pagi, Santi selalu datang ke kafe langganannya untuk ketemu dengan sahabatnya, Ramon, yang juga berprofesi sebagai supir taksi. Ketika sedang asik ngobrol, Santiago mendapat orderan untuk mengantar penumpang ke bandara. Setelah mengantar penumpang itu, istrinya yang bernama Laura menelepon dan meminta Santiago untuk pulang karena ingin mengajaknya makan siang bersama. Tapi tiba-tiba di tengah pembicaraan mereka berdua, terjadi sebuah ledakan besar dari dalam bandara. Dengan seketika Santi keluar dari mobilnya, dia malah masuk ke dalam dan berusaha membantu orang-orang di sana. Santi menemukan ada seorang pria yang terluka. Dia membawa pria asing itu masuk ke dalam taksi, berniat untuk membawanya ke rumah sakit. Tetapi pria yang ditolong Santiago tadi adalah salah satu pelaku yang gagal meledakkan dirinya. Dia menodongkan pistol ke arah Santi dan menyita handphone miliknya. Kejadian itu dipantau oleh ketua kelompok teror dan mereka tahu jika ada salah satu dinamit yang belum meledak. Di kota lain, seorang wanita bernama Selma terbangun dari tidurnya. Dia menyadari ada ledakan di bandara dan menewaskan banyak orang. Selma melihat ponsel miliknya dan sang adik Hamza mengirimkan pesan selamat tinggal dan mengakui jika akan melakukan serangan di bandara itu. Selma menemui sang ibu dan memintanya untuk melaporkan semua ini ke polisi. Namun sang ibu menolak dengan alasan Hamza tidak bersalah karena otaknya telah dicuci oleh orang-orang jahat. Di tengah jalan Hamza membuka jaketnya dan di sana terlihat rompi dinamit yang masih utuh. Santi menyadari jika pria yang ditolongnya adalah salah satu pelaku peledakan di bandara itu. Sementara itu Laura dan anaknya Raul tiba di bandara. Mereka berusaha mencari Santi namun tidak melihat taksinya di sana, yang berarti Santi telah selamat dan mungkin berada di lokasi lain. Ramon menawarkan bantuan kepada Laura. Mereka berusaha menghubungi Santi menggunakan radio khusus yang berada di dalam taksi. Namun radio itu sangat berisik dan membuat Hamza semakin marah. Dia meminta Santi untuk mematikan radio itu. Tidak dibutuhkan waktu lama, para polisi mengetahui jika ada 3 orang tersangka pelaku ledakan di bandara itu. 2 orang tewas saat kejadian dan 1 orang masih hidup. Santi menyempatkan diri untuk berhenti di pom bensin. Mereka berdua masuk ke dalam dan Hamza meminta Santi untuk membelikan sebuah tang potong. Agar kasir tidak curiga, dia juga membeli sejumlah makanan dan minuman. Di depan kasir, Santi sengaja menatap kamera CCTV untuk memberi kode jika dia telah diculik. Mereka berdua menuju kamar mandi. Di sana Hamza berusaha melepas rompi miliknya dengan tang. Terlihat jelas jika Hamza sangat ketakutan dan memotong kabel secara asal-asalan. Beruntung dia berhasil memotong kabel yang benar dan berhasil melepas rompi itu. Tapi tanpa disadari, GPS yang berada di rompi itu masih aktif dan kelompok teroris masih bisa melacak keberadaan mereka. Hamza memaksa Santi untuk membongkar dan menghancurkan radio miliknya supaya tidak bisa terlacak oleh polisi, lalu membuangnya keluar. Laura, Raul, dan Ramon pergi ke rumah sakit yang penuh dengan korban ledakan. Mereka meminta bantuan perawat di sana, namun tidak ada korban dengan nama Santiago di rumah sakit itu. Selma yang masih syok hanya terduduk diam menatap televisi, di mana di sana terlihat jelas adiknya diberitakan menjadi tersangka utama serangan bom itu. Santi dan Hamza menyempatkan diri berhenti di sebuah bendungan yang sepi. Hamza mengikat Santi di kemudi agar tidak melarikan diri, dan dia membuang rompi itu dari atas bendungan. Ramon mempunyai sebuah ide dan bertanya kepada Laura, apakah dia mengaktifkan GPS taksi milik Santi. Dan untungnya GPS taksi Santi bisa dilacak oleh ponsel milik Laura. Di situ menunjukkan lokasi taksi yang masih berada di bendungan. Sementara itu Santi meminta Hamza untuk melepas ikatan tangannya dengan beralasan ingin kencing. Setelah buang air, tiba-tiba Santi mengambil batu dan menyerang Hamza. Mereka berdua jatuh ke jurang dan perkelahian itu dengan mudah dimenangkan oleh Hamza. Dia berniat menembak Santi namun tak tega dan mengurungkan niatnya. Perkelahian tadi malah membuat mereka berdua semakin akrab dan akhirnya Hamza curhat kepada Santi. Dia berkata jika di saat insiden itu dia tidak menekan tombol peledaknya karena dia adalah seorang penakut. Dia terus-terusan melihat sosok ibunya
Dan hal itulah yang membuat dirinya tidak mau mati konyol. Santi berusaha meyakinkan Hamzah agar mau menyerahkan diri ke polisi dan dia setuju dengan rencana Santi. Tapi sayangnya, ketua kelompok teroris berhasil menemukan titik lokasi Hamzah yang sedang berada di bendungan itu. Mereka memerintahkan anggota untuk segera menangkapnya. Sementara itu, Ramon, Laura, dan Raul mengikuti jejak GPS taksi Santi dan berhenti di pom bensin yang sama. Mereka menemukan radio milik Santi yang sudah rusak dan pada akhirnya meminta bantuan polisi. Dari rekaman CCTV itu, polisi menyadari jika Santi adalah korban penculikan Hamzah. Sudah seharian Santi mengendarai taksinya dan dia merasa sangat kelelahan dan mengantuk yang menyebabkan kehilangan kendali. Taksi miliknya menabrak pembatas jalan dan jatuh ke jurang. Santi masih bisa keluar dari taksinya tanpa luka serius, tapi Hamzah terpental keluar dan tidak sadarkan diri. Santi bisa saja melarikan diri, tapi dia teringat kejadian di bendungan tadi, di mana Hamzah menolak untuk menembak dirinya. Dan pada akhirnya Santi memilih untuk menolong Hamzah. Setelah memberi nafas buatan, Hamzah akhirnya sadarkan diri. Tanpa berpikir panjang, Santi menggendong Hamzah keluar dari jurang itu. Kondisinya cukup parah dan dia merasa hidupnya sudah tidak lama lagi. Hamzah menitipkan gelang miliknya kepada Santi supaya nanti dikembalikan kepada ibunya. Tapi tidak lama kemudian ada mobil mendekat dan berhenti di depan mereka. Santi meminta tolong kepada orang di mobil itu. Tapi sayangnya dia adalah anggota kelompok teror yang ditugaskan untuk mencari Hamzah. Dia menghabisi Hamzah dan menculik Santi masuk ke dalam mobilnya. Ketika terbangun, Hamzah sudah memakai rompi dinamit. Tiba-tiba ada sebuah handphone berdering di depannya. Orang yang ada di panggilan telepon itu meminta Santi untuk menyelesaikan misi Hamzah, yaitu melakukan peledakan di tengah kota. Ketika panggilan telepon itu selesai, rompi dinamit yang dipakai Santi menjadi aktif. Rompi itu mempunyai sensor pergerakan, jadi Santi tidak boleh berdiam diri di satu tempat dan harus banyak bergerak. Santi tidak punya pilihan dan dia mulai berjalan tanpa henti. Ternyata dia disekap di dalam toilet sebuah mall dan ketika keluar, orang-orang yang melihat Santi ketakutan dan berteriak. Santi meminta tolong kepada orang-orang di sana, tetapi mereka tidak mau mendekat dan menolak untuk menolongnya. Seorang penjaga mall menodongkan pistolnya dan memintanya untuk berhenti. Tapi dia terus berjalan agar rompi ini tidak meledak. Si penjaga mall kena mental dan akhirnya dia melarikan diri. Polisi akhirnya tiba di mall itu. Seorang polisi penjinak bom bernama Jesus masuk dan memberikan sebuah earphone untuk Santi agar bisa diajak berkomunikasi. Santi melanjutkan berjalan kaki, sementara Jesus berusaha mencari cara untuk melepas rompi itu. Akhirnya Santi bisa berbicara dengan Pilar, kapten polisi yang bertanggung jawab atas kasus ini. Santi menjelaskan jika dirinya bukan dari anggota kelompok teror, melainkan adalah korban penculikan. Jesus menjelaskan jika melepas rompi itu adalah hal yang sangat sulit, karena rompi ini dikunci dengan kunci besi baja dan dilengkapi oleh sensor gerakan. Rompi ini juga tersambung pada sebuah handphone yang berarti bisa diledakkan dari jarak jauh melalui panggilan telepon. Jesus mempunyai sebuah ide, yaitu memindahkan Santi ke lahan kosong yang jaraknya cukup jauh dengan menggunakan truk yang dilengkapi oleh alat treadmill. Tapi kepala polisi ingin bom itu segera diledakkan saja dan dia rela mengorbankan Santi. Pilar membela Santi dan mengatakan jika dia adalah warga sipil yang tidak bersalah. Argumen mereka berdua terganggu oleh panggilan telepon yang tiba-tiba masuk. Ketua kelompok teror meminta Santi untuk berjalan menuju pusat keramaian tidak jauh dari lokasi. Jika tidak, dia akan mengaktifkan hitungan mundur rompi itu. Selama ini Santi hanya berputar-putar di dalam mall sambil menunggu keputusan polisi. Dan pada akhirnya dia diperbolehkan keluar dengan dikawal oleh mobil lapis baja dan polisi bersenjata. Santi berjalan di jalanan yang sepi karena warga sekitar sudah dievakuasi. Berpikir jika dirinya akan mati sebentar lagi, dia meminta kepada Pilar agar diperbolehkan berbicara dengan anak dan istrinya. Laura tidak tahu apa yang terjadi kepada Santi, tapi Raul membuka sosial media dan di sana dipenuhi dengan berita ayahnya yang sedang berjalan sambil memakai rompi dinamit. Pilar mempunyai sebuah ide jenius. Dia menyadari jika berita tentang Santi bisa dimanipulasi dengan menggunakan teknologi AI. Dia berencana untuk membuat rekaman video palsu yang kemudian disiarkan ke televisi dan sosial media untuk mengkelabui kelompok teror yang mengawasi Santi. Santiago sudah berjalan cukup jauh dan hampir mendekati pusat kota.
Ketua teror meminta anak buahnya untuk mengaktifkan hitungan mundur di rompi itu. Beruntung, pihak polisi dapat melacak panggilan tersebut. Kelompok teroris berhasil mengaktifkan hitungan mundur. Lampu pada rompi itu menyala dan Santi hanya memiliki waktu 22 menit sebelum rompi itu meledak. Tapi untungnya video Santi sudah jadi dan siap untuk disiarkan. Kepolisian memutus saluran internet di seluruh kota Madrid agar warga sekitar tidak bisa mengupload foto dan video Santi ke internet. Pada akhirnya, video editan tersebut berhasil disiarkan dan para anggota teroris tidak menaruh rasa curiga sedikit pun. Santi diminta untuk segera masuk ke dalam sebuah truk khusus yang sudah dilengkapi oleh alat treadmill. Dia diminta untuk terus berjalan agar rompi miliknya tidak meledak. Tapi setelah cukup lama, ketua teroris melihat ada salah satu kesalahan fatal pada video editan itu. Dia melihat hitungan mundur pada rompi Santi tidak aktif. Dia mencoba menelepon anak buahnya, namun ternyata sudah dikejar oleh polisi. Dalam aksinya melarikan diri, pria itu ditabrak oleh mobil dan menjatuhkan handphone pemicu bom yang dibawanya ke jalan. Dan kemudian tak sengaja ditemukan oleh seorang bocah bernama Jamal. Waktu tersisa 8 menit dan hanya satu kunci yang bisa dibuka. Mengetahui waktunya yang tinggal sedikit, Santi menghubungi Laura dan meminta maaf atas semua kesalahan yang telah dia perbuat. Dia meminta istri dan anaknya untuk merelakan kepergiannya. Sementara itu Jamal dan temannya berusaha untuk mengembalikan HP itu ke pemiliknya. Mereka menekan tombol handphone itu dan makin mempercepat hitungan mundur rompi Santi. Jesus berhasil membuka kunci baja yang kedua dan tinggal tersisa satu lagi. Ibu Jamal tak sengaja menemukan ponsel itu di kamarnya dan dia juga berusaha untuk mencari tahu siapa pemiliknya. Dia menekan tombol-tombol secara acak untuk mencari nomor yang bisa dihubungi. Jesus berhasil membuka kunci yang terakhir dan secepat mungkin melepas rompi dari tubuh Santi. Ibu Jamal menekan tombol panggilan dan rompi itu meledak. Beruntung, Jesus dan Santi sudah berhasil keluar dari truk itu dan mereka berdua selamat. Sesuai janjinya, Santiago menemui Selma dan ibunya untuk mengembalikan gelang milik Hamzah. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.